Yesaya 48 ayat 10 sampai dengan 11, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi dari ayat ini, ya, Tuhan itu sudah menyuci kuduskan saudara dan saya dengan darahnya. Tetapi Tuhan tidak mau ya seperti perak, namun bukan seperti perak. Yang artinya apa? Tuhan mau setiap saudara dan saya itu menjadi seperti emas. Saudara tahu emas yang murni? Emas yang murni itu dibakar itu tidak gosong, saudara. Tidak berubah. Sekalipun dipanasi dengan 1000 derajat, dia mencair, ya, dia tetap kuning, dia tidak berubah warnanya. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang artinya apa? Memang Tuhan mau kita itu semakin berkualitas. Setelah saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya harus semakin berkualitas. Dan kemudian ayat ini dikatakan apa? Tetapi aku akan menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya. Ya, oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, ternyata semakin berkualitas itu proses, ya. Semakin berkualitas itu bukan instan, ya. Jadi hidup percaya Yesus harus siap diubahkan, saudara. Dari yang tidak baik menjadi baik, bahkan semakin baik dan harus menjadi sangat baik. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau iman saudara harus berkualitas. Karakter saudara dan saya harus semakin berkualitas. Berbicara tentang hidup benar, kehidupan saudara dan saya hidup di dalam kebenaran harus semakin berkualitas. Berbicara pengenalan kita akan Tuhan harus semakin intim, harus semakin lebih dalam. Tuhan tidak mau ya kehidupan saudara dan saya semakin merosot. Ya, berbicara tentang ketaatan kita kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita itu harus semakin berkualitas, ya. Tuhan tahu Bapak Ibu apa yang terbaik dan bagaimana kita itu menjadi berkualitas. Tuhan menguji dan mengubah kita itu menggunakan dapur kesengsaraan. Jadi ibarat itu seperti ya induk Raja Wali. Pada waktu dia bertelur, dia mencari bukit batu yang tinggi, ya, mencari tempat yang tinggi. Dia membuat sarang di sana, dia bertelur, dia erami telur ini sampai menetas. Dan pada waktu anak-anak Raja Wali ini tiba saatnya untuk dilatih terbang, apa yang dikerjakan oleh induk-induk Raja Wali ini tadi? Sarangnya itu dicapik, saudara, dirusak sehingga anak-anak Raja Wali itu mulai tertusuk, kena carang, kena duri, mungkin begitu ya. Dan kemudian apalagi yang dikerjakan oleh induk Raja Wali? Duri-duri, carang-carang ini mulai dilempar, dibuang sehingga apa? Anak-anak Raja Wali itu mulai berjatuhan dari sangkar, dari sarangnya ini tadi, saudara. Bukan berarti induk Raja Wali ini jahat, tidak. Tetapi apa? Disitulah induk Raja Wali ini melatih anak-anaknya untuk belajar terbang. Demikian pula saudara dan saya, bila mana hari-hari ini Tuhan izinkan, ya, dapur kesengsaraan itu ada di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita jangan salah paham. Memang apa? Tuhan mau kita itu semakin berkualitas. Dan berbicara semakin berkualitas itu proses. Pasti semua orang harus melaluinya. Jadi berbicara tentang kenyamanan, mapan, mudah, lancar, pada umumnya tidak mengubah. Jadi itu sebabnya hari-hari ini bila mana saudara diperhadapkan
dengan dapur kesengsaraan. Jangan salah paham, jangan marah, jangan frustasi. Tetapi apa? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Berbicara tentang Yusuf, ya pada waktu dia mendapat mimpi, tidak langsung dia itu menjadi penguasa. Tetapi apa? Proses 17 tahun. Dia harus dijual dengan saudara-saudaranya. Dia harus dikhianati. Dia harus masuk penjara. Berbicara tentang Daud, setelah diurapi, tidak langsung jadi raja. Dia harus dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh sampai masuk di daerah orang Filistin. Daud menyamar jadi seperti orang gila. Saudara bisa bayangkan, orang yang diurapi jadi raja, tidak langsung, tidak instan, tetapi ada proses. Berbicara tentang Ayub pada waktu dipuji oleh Tuhan, dan Tuhan katakan kepada iblis, tidak ada orang di dunia ini seperti Ayub. Orangnya jujur, saleh, takut akan aku, dan membenci kejahatan. Dan iblis bilang apa? Jelas Tuhan, Engkau yang memagari, Engkau yang membuat berhasil. Bagaimana Tuhan kalau bertaruh Tuhan? Ya, izinkan harta kekayaannya habis. Akhirnya apa? Diizinkan loh oleh Tuhan. Dan Ayub menjadi barang taruhan. Bukan berarti Tuhan itu ingin mencobai Ayub, tidak. Tetapi apa? Tuhan tahu kualitas Ayub ini memang sungguh-sungguh orang yang berkualitas. Amin. Berbicara Yakub juga begitu. Siapa Yakub? Terkenal sebagai penipu. Tuhan tahu caranya. Bagaimana Yakub ini diproses, diperhadapkan dengan Laban, jenderal penipu. Terjadi tipu menipu sehingga pada saat pembelajaran ini ya selesai, Yakub harus kembali ke kampung halamannya. Diperintahkan Tuhan di tepi sungai Yabok. Dia ketakutan. Sebab apa? Akan berjumpa dengan Esau. Tetapi di situ apa yang dibuat oleh Yakub? Semalam-malaman dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Dan disitulah Yakub diubahkan menjadi pangeran Allah. Nah, itu sebabnya hari ini saudara saya mau katakan, bila mana di dalam kehidupan saudara dan saya, kita sedang menghadapi dapur kesengsaraan, jangan salah paham, jangan marah, jangan frustasi. Sebab dapur kesengsaraan dipakai oleh Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati.